Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Ini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak itu tentang ingin mewawancarai kepala sekolah Bu tentang modul 3.1 yaitu tentang mengambil keputusan. Ada Bu waktu ini kita wawancara dulu. Selalu ada waktu. Terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin tanya, bagaimana identifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita? Untuk saat ini Pak, ketika terjadi sebuah masalah ataupun peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan dunia etika seperti itu, saya mencoba mengidentifikasinya dengan memilih nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar atau seperti apa permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi di sekolah ini. Jadi sesegera mungkin masalah itu untuk kita carikan solusi dari pengambilan keputusan. Mantap. Bagaimana cara menjalankan untuk mengambil keputusan? Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya selalu melibatkan rekan kita di sekolah ini sebagai satu komunitas, baik itu guru, orang tua murid, bahkan muridnya terkadang kita minta pendapatnya untuk sama-sama mengambil sebuah keputusan yang nantinya sama-sama juga akan dibuat. Oh gitu ya. Ada nggak langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan yang selama ini Ibu bisa lakukan? Kalau yang saya ketahui ada beberapa langkah dalam mengambil keputusan itu saya lakukan semampu saya, mulai saya mengidentifikasi masalah itu seperti apa, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terkait dalam permasalahan tersebut, kemudian ada nilai kebenaran di situ, kemudian nilai apa yang dilanggar atau seperti apa yang akan diharapkan keputusan ketika saya ambil dapat menyelesaikan masalah hubungan etika itu. Terus apa yang dianggap Ibu efektif dalam mengambil keputusan? Kalau menurut saya Pak, saat ini yang paling efektif itu adalah melibatkan berbagai pihak, contohnya seperti rekan guru, orang tua murid, warga sekolah yang lain. Itu kita libatkan dalam upaya kita sama-sama mencari nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan bersama dalam menyelesaikan dilema etika yang kita hadapi. Hal apa saja yang memperkuat atau adakah tantangan yang bisa menghambat atau dalam mengambil keputusan itu? Ya tentunya pasti ada Pak, dalam mengambil keputusan itu terkadang kita dapat apa ya namanya ya, dari dalam diri kita ini ada dorongan-dorongan untuk aduh aku menangkan aja ini walaupun saya melanggar nilai kebajikannya ini demi untuk memenangkan satu pihak gitu. Nah itu tantangannya dan itu yang harus kita lawan sebenarnya. Bagus sekali Bu ya. Atau sekarang yang ingin saya tanya, adakah jadwal atau aturan tertentu, jadwal tertentu dalam mengambil keputusan itu? Kalau saya ketika mengambil keputusan itu situasional aja. Ketika itu memang urgen, perlu diselesaikan ketika terjadinya permasalahan di rumah etika dan saat itu bisa saya ambil keputusan. Tetapi ketika itu berjalan seperti adanya, saya tetap jadwalkan setiap pagi itu anak-anak selalu kita beri penguatan supaya apa? Supaya nilai-nilai kebajikan itu yang benar-benar melekat gitu di diri mereka.
Itu hubungannya dengan pengambilan keputusan ketika nanti mereka melakukan pelanggaran terhadap nilai kebajikan itu. Nah, kita kan sudah bisa mengingatkan. Jadi tiga pembiasaan ya Bu ya. Terus adakah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan saya, yang pertama itu keterlibatan dari rekan-rekan sekolah ini. Itu sangat berpengaruh kepada saya. Supaya keputusan itu, memang sih keputusan bisa ditinjau kembali gitu kan. Ketika keputusan itu dirasa kurang pas, bisa kita tinjau kembali. Tapi sebaiknya sebelum dijadikan sebagai sebuah keputusan, dirundingkanlah bersama dengan kawan-kawan yang lain. Mantap sekali ya. Dari semua yang Ibu sampaikan, hal apa saja yang dapat diambil dari pengalaman mengambil keputusan dalam hidup? Pengalaman yang dapat saya ambil pelajarannya adalah ketika saya sebagai kepala sekolah, janganlah sampai mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu bukannya memberikan solusi atau jalan keluar, tapi justru keputusan itu menjadi masalah baru gitu. Atau keputusan yang diambil itu menjadi problem yang baru lagi. Sebisa mungkin saya menghindari seperti itu. Pelajarannya adalah keputusan itu memang diambil untuk kepentingan bersama, untuk menyelesaikan masalah bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Ini aja lah Bu ya. Hasil wawancara kita. Terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mata. Nah, ini saya Bu ada tugasnya Bu dari Gurkora. Kita diwawancara apakah Ibu bersedia Bu untuk diwawancarai? Oh, alhamdulillah saya bersedia, Pak. Apa itu Pak yang mau ditanya kira-kira? Oh ini Bu, kita kan yang namanya sekolah kan tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Aha. Bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah? Kalau saya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah ini, saya melihat bahwa kasus dilema etika yang kita hadapi benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi, Pak. Ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itulah Pak dilema etikanya, Pak. Cara mengidentifikasi. Iya. Terus bagaimana cara mengambil keputusan ini? Cara mengambil keputusannya sebelum keputusan itu diambil dalam kasus dilema etika ini, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, Pak. Apa yang terjadi di lapangan, apa aja kendala-kendalanya, kemudian siapa-siapa aja yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi apa yang kita ambil, membuat keputusan dan lebih kita lihat lagi keputusan yang kita harus refleksikan, Pak. Udah benar apa belum? Apakah ada langkah-langkah dan prosedur tersebut untuk mengambil keputusan? Kalau langkah-langkahnya pasti ada, Pak. Yang kita lakukan adalah seperti saya bilang tadi, mengumpulkan fakta yang terjadi di lapangan bagaimana, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi apa yang harus kita ambil, kemudian membuat keputusan serta kita lihat lagi keputusan itu sudah benar apa salah lagi. Oke Bu. Selanjutnya yang saya tanyakan, yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Kalau hal yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, yaitu kasus dilema etika ini adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgennya di mana, mendesak atau tidak, kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusinya. Hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu Pak, pada saat masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama pentingnya, tetapi harus ada yang didahulukan, itu jadi dilema etikanya. Kemudian juga ada adanya orang-orang atau atasan langsung yang terlibat
serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya ada juga Pak, adanya nilai rasa yang harus diutamakan seperti itu. Terus adakah jadwal tertentu Bu dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini mempunyai jadwal khusus itu tidak ada. Tapi kita dapat menyusun secara tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan serta bermusyawarah kepada warga sekolah seperti guru, wali murid, kalau ada masalah kepada murid. Kemudian kasus dilema etika ini ada yang baik secara formal maupun non formal. Iya mungkin itu yang saya tanyakan tadi. Faktor-faktor apa saja Pak yang mempermudah dalam mengambil keputusan ya? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang-orang yang profesional Pak, yang menghargai dan menerima keputusan yang saya berikan. Memang keputusan ini terkadang kan ada tidak seperti yang orang inginkan, tetapi karena kita sebagai pimpinan, kita pun tidak harus sebagai pimpinan itu gimana ya, harus apa yang kita bilang, kita lihat kondisinya seperti apa, kita tanya dulu masukan-masukan dari orang lain. Dari semua yang Ibu sampaikan, hal apa saja yang dapat Ibu ambil dari pengalaman dan hasil mengambil keputusan? Dari hal yang Bapak tanyakan tadi, pembelajaran yang dapat diambil dalam keputusan kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan, kita harus banyak-banyak menganalisis kasus dulu Pak. Yang ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat semua orang puas. Pasti ada yang tidak sesuai dengan hal itu. Kemudian pihak yang terlibat pasti ada yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah saya tetapkan. Ini sampai sini saja lah Bu pertanyaan kita. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Pak ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan.